Dimana di segmen ini kita mencoba untuk mengupas sebuah tempat tentunya dari sisi yang lain, yang mana kita tahu bahwa tempat itu sering disinyalir memiliki hal-hal yang mistis atau gaib. Dan pada kesempatan kali ini saya Diki Martin ingin mengupas sebuah tempat di daerah kawasan Dago, yaitu mengupas gerbang gaib di kawasan Dago, di mana kawasan tersebut adalah persimpangan antara jalan menuju Dago Pakar dan Maribaya. Mungkin sebagian Sohib Cosmo tidak mengetahui bahwa di tempat itu terdapat alam yang lain, karena mungkin kasat mata atau Sohib Cosmo tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Dan pada kesempatan malam ini saya tidak sendirian. Saya ditemani salah seorang perempuan yang kita tahu bahwa dia mempunyai kelebihan atau sering disebut sebagai anak indigo, dimana nanti beliau akan menceritakan ada apa aja di kawasan Dago itu. Langsung aja kita sapa dulu. Selamat malam Syifa. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Pada malam ini kita tim dari Jumat Kliwon Radio Cosmo tentunya di segmen 50 ingin mengupas tentang gerbang gaib di kawasan Dago. Mungkin Sohib Cosmo sekarang masih bingung, sebenarnya ada apa sih? Atau apa sih yang dimaksud dengan gerbang gaib di kawasan Dago itu? Boleh cerita sedikit? Di gerbang gaib yang jalan Cagak yang menuju ke Maribaya sama Dago Pakar, arah Dago itu ya, persimpangan itu? Ya, di persimpangan itu tuh tersimpan gerbang gaib. Di gerbang gaib itu ada penjaganya. Penjaganya itu disebut Aki Jangkung. Penjaga di situ? Iya, disebut Aki Jangkung, karuhun di situ. Bisa dibilang karuhunnya. Dan itu udah lama? Udah lama, itu mah sebelum zaman Belanda juga dia udah di situ. Oh, udah menempati tempat itu. Udah menempati tempat itu. Sosok Aki Jangkung itu seperti apa dan bagaimana? Sosok Aki Jangkung itu raksasa tinggi, besar. Tinggi gede. Ya, pakai baju hitam-hitam. Terus mukanya itu kayak muka serem, jadi kayak muka yang marah. Selalu kayak muka yang tapi marah. Kelihatan tua banget gitu. Tua. Ya, ini tapi berwujud manusia. Berwujud manusia tapi tinggi. Ya. Dan memang kakek-kakek gitu. Kakek-kakek, makanya disebut kakek-kakek Aki, ya? Disebut Aki Jangkung juga karena dia tuh kakek-kakek. Terus Aki Jangkung itu mempunyai anak buah. Mempunyai anak buah 4. Yang satu pakai baju merah, yang satu pakai baju putih, yang satu pakai baju biru, yang satu pakai baju hijau. Itu tadi dibilang kan ada sosok Aki Jangkung sebagai penunggu gerbang itu. Iya. Kira-kira seperti apa sosoknya itu? Wujudnya tinggi. Dia tuh memakai baju hitam-hitam. Wajahnya keriput kayak kakek-kakek gimana? Dan emang wujudnya manusia? Iya, tapi wujudnya manusia, tapi kelihatan mukanya tuh posenya kayak marah. Ekspresinya itu marah. Iya. Nah, Ki Jangkung itu mempunyai anak buah. Mempunyai 4. Yang satu pakai baju putih, pakai baju hijau, pakai baju biru, sama pakai baju merah. Dan keempat sosok ini tuh dibagi tugasnya masing-masing. Yang satu untuk mengganggu, yang satu hanya sekedar untuk mengikuti, yang satu yang selalu disuruh-suruh apa kata si kakek. Dan yang keempat, dia tuh yang suka nyebrang secara tiba-tiba, yang membuat orang tuh jadi kaget dan gak terkendalikan. Nah, di situ memang bahayanya. Selama ini kita tahu bahwa di daerah tersebut sering terjadi kecelakaan. Ya. Mungkin kalau secara logika atau sepintas kita melihat bahwa itu kecelakaan bisa dari kelalaian si pengendara atau apa, atau mungkin kecelakaan yang normal-normal aja. Tadi dibilang bahwa si Aki Jangkung ini ekspresinya itu marah. Bisa diceritain kenapa dia marah? Waktu dulu di daerah kawasan Dago itu, waktu di rumah itu tuh kayak hutan. Waktu sebelum zaman Belanda tuh hutan. Dia tuh marah. Marahnya kenapa? Karena hutan itu tuh nggak sengaja dibabat. Itu tuh semuanya dibabat. Dan tentunya itu pada masa penjajahan ya, zaman-zaman Belanda kan. Itu tuh kan Ki Jangkung masih sesepuh di situ, daerah situ. Iya. Ya. Nah, terus tiba-tiba kedadakan Belanda, itu semua hutan tuh dibabat, dijadikan tempat persembunyian kan? Dijadikan tempat, dijadikan tempat persembunyian. Ya marah. Dan di situ kan Aki Jangkung itu tuh orang ahli spiritual juga. Tapi di bidang ilmunya tuh ilmu hitam. Nah, dan empat orang ini tuh emang itu tuh anak-anaknya Aki.
anak buahnya itu sebenarnya anaknya si Aki Jangkung itu. Iya, anaknya Aki Jangkung itu. Nah disitulah karena kejadiannya tepat di daerah situ, jadilah Aki itu pergi. Tapi kalau kata bahasa Sundanya mah ngahyang. Ngahyang itu pindah alam. Ngahyang? Jadi manusia yang masih hidup tapi dia tuh pindah alam, tapi nggak secara meninggal. Oh. Cuma sekedar pindah alam tapi dia nggak meninggal, nggak ada jasad yang dikuburin. Dan tentunya sampai sekarang juga masih ada. Masih ada itu dia tapi masih di hidup, alam yang lain. Di alam yang lain. Iya. Jadi dia tuh bukan disebut jin. Jadi apa? Dia tuh emang penunggu di situ, karuhun. Jadi kayak jadi benteng di situ lah, benteng Dago di situ. Oke. Ya. Dan tentunya jadi dengan ekspresi marah itu si Aki itu menyimpan sebuah dendam, menyimpan sebuah karena merasa terusir mungkin dari tempatnya itu. Iya kayak gitu. Iya. Nah, dan menunjukkannya dengan sering terjadinya kecelakaan di tempat tersebut. Kecelakaan itu karena mereka juga ingin diakui. Ingin diakui keberadaannya. Okay. Nah, tapi sampai saat ini tidak ada yang mengakui. Malah tempat itu kan daerah Dago Pakar juga. Jadi setiap malam tuh yang orang pacaran, jadi kotor. Oh. Itu juga yang disebutin di Iya, benar. Baik, itu dia Sohib Cosmo, sedikit penjelasan dari Siva mengenai keberadaan Aki Jangkung, tepatnya sebagai penunggu gerbang gaib di kawasan Dago. Dan masih banyak lagi nanti cerita yang akan kita kupas. Sebenarnya ada apa aja dan bagaimana kita bisa memasuki gerbang gaib tersebut atau masuk ke dimensi yang lain. Dan seperti Sohib Cosmo ketahui bahwa pada saat kita ngobrol-ngobrol di sini, di luar sana, di luar ruang produksi, ada salah satu teman Siva yang bernama Mail. Dia bisa atau mempunyai kelebihan dapat memvisualisasikan makhluk apa yang ada di kawasan Dago tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, karena nanti kita akan kembali lagi masih di segmen Imah Kosong, tentunya masih di acara Jumat Kliwonnya Radio Cosmo. Kita kembali lagi mengupas tentang keberadaan makhluk gaib di daerah atau kawasan Dago, di mana saat ini kita kedatangan salah seorang yang pernah mengalami atau memasuki gerbang tersebut dan masuk ke dimensi lain. Ada anak muda yang bernama Musad. Dia pernah memasuki gerbang tersebut dan bisa dibilang terperangkap masuk ke dimensi yang lain. Saat ini dia udah berada di studio dan langsung aja kita tanya-tanya. Selamat malam Musad. Selamat malam. Kamu bisa cerita sedikit nggak pada saat itu kenapa kamu bisa masuk atau melewati gerbang tersebut dan terperangkap di dimensi itu? Waktu itu saya sama 3 teman saya mau istilahnya uji nyalil ke Dago Pakar sekitar sengaja gitu? Iya, sengaja ke sana sekitar jam 11 malam. Pada di jalan sih biasa-biasa aja. Pas sudah ngelewatin cagak yang itu, suasananya tiba-tiba berubah gitu. Oke, kamu melakukan ekspedisi itu atau uji nyali itu berapa orang? Sendiri atau ada teman yang lain? Berempat. Ya. Pas sudah ngelewatin cagak itu, ya tiba-tiba kayak ada yang aneh gitu. Pikiran saya juga jadi kosong. Cuacanya tambah dingin, angin semakin kenceng. Terus di sana semakin sepi. Pas udah belok ke kiri yang mau jalan ke Dago Pakarnya, di sana udah bener-bener nggak ada kendaraan, terus nggak ada orang satupun. Kita pas udah nyampe di pintu utama Dago Pakarnya, di sana juga nggak ada penjaga tiketnya gitu. Bener-bener kosong aja, terus lampu semuanya mati.
Nah pas di sana kita teh baru sadar sebenarnya kita teh bukan mau lewat pintu utama tapi mau lewat pintu 3. Jadi biar motor bisa masuk. Terus kita muter balik ke pintu 3. Pas dalam perjalanan salah satu teman saya yang bawa motor tiba-tiba jatuh. Pas saya mau ngebantuin dia, di belakangnya ada tiba-tiba sosok cewek yang pakai gaun putih. Di bajunya itu banyak darah sambil megang pisau. Banyak darah sambil megang pisau. Ya. Dan sebenarnya kamu itu udah masuk ke dimensi yang lain. Di sana ya saya kan belum sadar juga di sana. Belum sadar. Tapi secara visualisasi pandangan bahwa itu memang tempat yang biasa kamu lewati gitu. Tempatnya masih Nggak sama. ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Cuman suasana aja yang berbeda. Suasananya lebih sepi mungkin karena udah malam. Terus bisa ceritain lagi? Ada apa lagi? Ya pas di sana kan saya panik juga. Terus kita teh bukannya lanjutin buat pulang tapi malah langsung lanjutin buat ke gua pakarnya. Dilanjutin ekspedisinya. Ya. Pak, dia di jalan juga hampir berapa kali jatuh lagi gara-gara ketakutan gitu. Habisnya cewek yang tadi masih ngikutin terus di belakang. Ngikutin terus. Tapi semua teman-teman kamu juga bisa melihat? Bisa. Keberadaan cewek itu? Bisa. Oke. Jadi cewek itu nggak ngeganggu secara fisik, cuman nakut istilahnya kayak yang ngikutin doang. Terus pas sudah nyampe di gua Belanda, teteh langsung nyobain buat meditasi, buat nenangin diri lah. Kita misah sendiri-sendiri, duduk terus merem, kayak buat kosongin pikiran aja biar nggak terlalu takut atau gimana. Pas di sana pas sudah sekitar setengah jam saya meditasi, pas ngebuka mata terus ada sosok kakek-kakek tinggi besar, pakai baju sama celana hitam. Terusnya mukanya juga kelihatan kayak yang nggak suka gitu kita ada di sana juga. Tapi nggak cuman ngeliatin kita, kayak mengawasi. Terus salah satu teman saya juga ada yang mencoba untuk berkomunikasi. Dan setelah teman saya berkomunikasi, teman saya itu langsung ngajak kita untuk pulang. Dan katanya sih emang disuruh pulang gitu, abisnya nggak akan benar kalau lama-lama di sini. Sama si Aki Jangkung. Ya. Disuruh pulang. Selama perjalanan pulang, kalian menemukan hal-hal yang lain nggak? Pas perjalanan pulang paling ngedengar suara-suara yang aneh kayak suara anjing, suara harimau. Masih di kawasan itu? Masih pas masih di dalam dagonya. Masih di dalam dagonya. Dago pakar. Belum melewati gerbang. Gerbang gaib itu? Ya, sebelum pas pertigaan perempatan, maksudnya persimpangan. Ya. Pas kita udah kan terus pulang juga hampir beberapa kali jatuh juga gara-gara takut itu, karena masih terus diikutin sama cewek sama kakek yang tadi. Jadi kita teh sedikit ngebut lah. Pas udah ngelewatin cagak yang itu, kakek sama perempuan itu tiba-tiba ngihilangnya di situ. Baik, nah itu dia Sohib Cosmo, pengakuan dari salah seorang anak muda yang pernah mengadakan ekspedisi pada malam hari, di mana mereka itu penasaran ingin membuktikan bahwa di tempat tersebut memang ada makhluk gaibnya. Nah sekarang kita balik lagi sama Siva untuk tanya-tanya sedikit mengenai makhluk-makhluk yang tadi menampakkan atau pernah dilihat sama Musad tadi. Gimana sih Pak? Sebenarnya sosok apa sih yang tadi dilihat sama Musad? Sebelumnya sih Pak udah bilang kan bahwa Ki Jangkung itu sosoknya pakai baju hitam-hitam, celana hitam, baju hitam. Dan Musad juga tadi bilang bahwa dia melihat kakek-kakek tinggi pakai baju hitam-hitam. Berarti benar yang dilihat Musad itu emang Ki Jangkung. Dan tadi sempat ngedengar juga katanya pakai baju, ada yang pakai baju putih, bawa pisau. Itu sosok perempuannya? Iya. Nah siapa itu? Sebelumnya bilang juga bahwa Ki Jangkung punya anak buah. Anaknya. Dan yang pakai baju putih itu salah satu anak buah Ki Jangkung. Dari yang 4 anak buah itu. Nah yang pakai baju putih itu mengikuti mereka tuh kenapa? Takut mereka berbuat macam-macam. Mengotori tempat itu. Iya, mengotori tempat itu. Jadi siapapun yang masuk ke Dago Pakar akan diawasi oleh mereka. Oke, dari 4 anak buah tersebut, ini semuanya sosoknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Semuanya perempuan. Cuman Aki Jangkung aja. Ya, yang laki-laki. Dan kenapa mereka bisa masuk ke gerbang itu? Karena kondisi mereka juga sedang ngantuk. Pastinya sedang ngantuk. Iya, jadi setengah sadar, setengah nggak sadar. Oh, maksudnya jadi karena tidak konsentrasi, karena sudah mulai stamina menurun. Sudah mulai stamina menurun, itu lebih mudah mereka untuk nyerang.
Karena makhluk gaib atau makhluk-makhluk yang lain menyerang manusia itu saat mereka lengah. Saat mereka itu tidak kontrol, saat setengah tidak sadar, jadi mudah. Tadi diceritakan di situ bahwa sosok perempuan tersebut itu memakai baju putih dengan berlumuran darah dan membawa pisau. Maksudnya untuk apa itu pisau? Mungkin karena mereka itu bisa berubah-ubah. Jadi dalam artian apa? Mereka itu bisa membuat dia cantik, membuat dia serem. Jadi itu setelah mereka, dan pas banget pas Musad kesana sama teman-temannya itu dengan keadaan dia memakai pisau. Setelah semua yang terjadi nih, untuk Sohib Cosmo juga perlu diketahui bahwa pasti akan banyak orang yang lewat atau lalu lalang ke tempat tersebut. Iya. Kira-kira ada nggak gimana sih biar kita kalau melewati tempat tersebut tidak diganggu atau bahkan kita tidak mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan? Kalau pertama kan kalau kondisi kita sedang setengah sadar dan tidak sadar, stamina turun, itu pasti mereka akan nyerang. Jadi intinya kita tetap harus konsentrasi. Kalau dia tetap harus konsentrasi. Di samping kita juga baca-baca doa mungkin ya. Kalau itu mah ya harus baca-baca doa. Karena di setiap jalan apapun pasti ada sesuatu yang gaib. Betul. Ya. Jadi intinya mah kalau kalian mau ekspedisi atau mau apa, hati-hati karena kalian itu diikuti oleh sosok Aki Jangkung. Ada yang mengawasi. Kalau kalian benar-benar di sana niatnya negatif, kalian bakal dibalas dengan hal negatif. Tapi kalau kalian dengan hal positif, pasti mereka menyambutnya juga dengan baik, positif. Bisa nggak kita memasuki gerbang tersebut atau masuk ke dimensi yang lain? Bagaimana caranya? Tentu bisa, karena kalau misalnya kita benar-benar niat untuk ingin masuk ke dimensi itu, kita pasti bisa dengan cara meditasi. Meditasi? Iya. Seperti apa caranya? Kita berdiam diri. Misalnya kita itu pingin melihat sosok Aki Jangkung atau perempuan yang kata Musad bilang, kita misalnya ingin dia di Dago Pakar aja gitu melakukan meditasinya. Misalnya di depan Gua Belanda. Nah kita tuh di sana melakukan meditasi dengan cara menutup mata, fokus ke mata ketiga. Kalau mata ketiga tuh posisinya di antara dua alis. Ya, di antara dua alis. Kita tuh fokus ke situ dan sebut aja nama Aki Jangkung sampai benar sosok itu datang. Dan tidak terhitung gitu maksudnya. Pokoknya ya, sampai sosok itu memunculkan. Ya, sosok itu pasti akan muncul. Pasti akan muncul. Tergantung kita fokus. Kalau kita semakin kesini semakin fokus dan semakin ngerasa keheningan, dia pasti akan muncul. Kalau misalnya niat kita baik, kita niatnya baik, ya, hanya sekedar ingin melihat, itu bisa dilakukan. Dan si sosok Aki Jangkung ini nggak akan mengganggu. Tapi kalau tujuan kita baik, kalau tujuan kita aku pingin lihat Aki Jangkung, pingin ditantang, bener nggak bahwa Aki Jangkung itu ada? Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Sebelum kita melakukan, kita harus percaya dulu bahwa Aki Jangkung itu ada. Ya. Satu itu ya. Ya, satu itu. Persyaratannya. Nah, setelah kita masuk ke dimensi tersebut, terus kita bisa melihat sosok Aki Jangkung. Nah, bagaimana cara kita bisa keluar dari dimensi tersebut? Kalau itu sih secara otomatis. Misalnya kita tuh udah merasakan lihat Aki Jangkung, kalau udah melihat karena tujuan kita untuk melihat, dan Aki itu juga langsung pergi karena kita hanya sekedar melihat. Cuma menampakkan aja. Udah menampakkan diri dia langsung pergi, dan kita pun pasti akan kembali ke semula. Secara otomatis. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi niatnya nggak baik, dia akan muncul, tapi entahlah, mungkin dia akan tersesat di dimensi itu, tidak bisa pulang atau sebagainya. Dan itu kalau sendirian ya? Atau mungkin ada bisa dibantu? Enggak, kita bisa berkelompok. Misalnya kita tuh ingin meditasinya 5 orang, 10 orang, tapi lebih sedikit lebih baik. Kenapa tuh? Kalau kita semakin banyak orang, semakin kemungkinan untuk kita melihat hal gaib itu semakin kecil. Oh. Jadi lebih, karena hal yang seperti itu ingin sepi, ingin tidak tahu banyak orang yang melihat. Jadi cukup aja minimal 5 orang. Ya intinya si makhluk tersebut nggak mau memunculkan wujudnya itu di keramaian. Di keramaian. Jadi ya, jadi nggak mau, semua makhluk gaib tidak mau keramaian. Tidak menyukai hal-hal yang bersifat ramai gitu ya. Jadi mendingan sendiri. Itu mah. Meditasi tersebut berlaku nggak kalau di tempat yang lain? Berlaku. Di semua tempat. Pokoknya kita misalkan kita mempercayai ada makhluk, misalkan contoh lah
kuntilanak misalkan ya, ada kuntilanak di rumah kosong tersebut, terus kita dengan kuntilanak dengan meditasi di tempat tersebut, itu akan muncul. Jadi kalau kita ingin melihat sosok apapun dan misalnya kita ingin melihat makhluk gaib di rumah kita, kita tinggal meditasi, fokus ke antara dua halis dan apa tujuan kita. Misalnya ingin melihat, kita harus mengenali dulu nggak sosoknya seperti apa atau siapa, tidak, misalkan namanya mungkin. Tidak harus, kita fokus aja gitu, karena mereka juga ngerti apa maksud kita. Ya karena kan sebelumnya kita belum pernah lihat mereka, apakah dia sosok perempuan atau laki-laki atau seperti apa wujudnya. Justru karena kita meditasi ingin tahu gitu bahwa dia tuh sosok seperti apa, jadi ingin melihat secara langsung. Apa yang mesti kita sebut-sebut? Kalau Bismillah atau baca-bacaan itu mah pembukaan pasti harus. Cuman pas udah seperti itu kita harus fokus ke antara dua halis ini, fokus terus. Tapi niat kita untuk melihat makhluk itu, melihat makhluk apa yang kita ingin lihat. Misalnya entah pocong, kuntilanak, genderuwo, yang jelas kita tuh ingin melihat itu, tapi dengan keadaan fokus. Cukup dengan di dalam hati. Di dalam hati aja. Kayak seperti itu juga cukup. Baik Sohib Cosmo, itu dia bincang-bincang kita dengan Syifa mengenai gerbang gaib yang ada di kawasan Dago atau makhluk-makhluk apa aja yang ada di kawasan tersebut. Seperti yang tadi saya bilang bahwa di luar sana, di luar studio, ada orang yang sedang menggambar atau memvisualisasikan sosok makhluk apa yang ada di kawasan Dago tersebut mengenai gerbang gaib di kawasan Dago. Untuk itu terima kasih Syifa, terima kasih Musad dan Mail. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, tentunya masih di segmen 50 di Jumat Kliwon, tentunya dengan pembahasan yang berbeda atau tempat-tempat yang berbeda lagi.